masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut supir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi kendaraan. Oh gitu. Emang tadinya dari mana mau kemana abang? Dari Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang bang? Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka bang? Penumpang. Ada berapa orang bang? Biasanya 2, tapi yang dibawa rumah sakit belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara, para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Senjangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir masih merendam Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada pagi tadi. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Dari pantauan udara, banjir merendam Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pagi ini. Akibatnya, kemacetan panjang dari arah Cakung menuju Cilincing tak terhindarkan. Antrian kemacetan diperkirakan mencapai 1 km dengan ketinggian banjir mulai dari 20 hingga 30 cm pada titik terdalamnya. Sejumlah warga melintas pun mengaku terhambat dan terlambat tiba di tujuan. Pengguna jalan berharap agar pemerintah ada langkah jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivitas warga masih terganggu pasca banjir yang merendam kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah petugas membersihkan sisa sampah yang terbawa banjir. Warga mulai membersihkan sampah pasca banjir yang menggenang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Aktivitas warga juga masih terganggu karena air belum kering sepenuhnya. Sebelumnya, hujan deras yang terjadi Senin kemarin membuat kawasan ini tergenang air hingga 60 cm. Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah dari jurnalis iNews Jessica Winoto langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang Jessica, apakah banjir sudah mulai surut di sana dan bagaimanakah dengan dampak usai banjir seperti sampah dan juga lumpur di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di perumahan atau di pemukiman di kawasan Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara saat ini memang untuk kondisi banjir sudah mulai surut karena memang informasinya untuk ketinggian air pada saat ini sudah mencapai 5 sampai 15 cm karena dibandingkan semalam informasi dari warga setempat bahwa ketinggian air bisa mencapai 60 cm. Lalu Pram dan juga pemirsa, saat ini pun dapat dilihat di belakang saya ini ada beberapa petugas oranye sedang membersihkan sampah-sampah yang meluap dari air sungai karena memang informasinya bahwa banjir ini disebabkan dari luapan air sungai, disebabkan juga dari curah hujan yang sangat tinggi yang telah terjadi kemarin tepatnya pada Senin pagi, dan hingga saat ini pun dampaknya masih menggenangi pemukiman warga yang ada di sini. Namun informasinya dari warga setempat pun juga bahwa Pram dan juga pemirsa, ini bila mana tidak hujan ini bisa cepat surut, tetapi bila mana kembali hujan air meninggi kembali, sehingga saat ini pun warga-warga masih terus waspada dengan hujan, curah hujan yang mana kita ketahui bahwa sejak kemarin pagi, tepatnya Senin pagi ini terjadinya curah hujan yang sangat tinggi di beberapa kawasan
terutama di tempat saya melaporkan yaitu di Jakarta Utara di Kampung Rawa Indah. Lalu Pram dan juga pemirsa dapat dilihat bahwa saat ini pun warga-warga setempat juga walaupun sudah ada petugas oranye tapi warga juga turut membantu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini sehingga tidak adanya penyumbatan air sungai atau yang dapat mendukung atau menyebabkan genangan air yang semakin meninggi bila mana air hujan turun kembali. Lalu Pram dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang hingga saat ini pun untuk aktivitas warga masih terganggu walaupun sudah mulai kembali normal, tapi karena ada genangan ini pun aktivitas warga masih terganggu. Dan walaupun dari tadi kami melihat motor, lalu juga sepeda sudah bisa lewat dari akses jalan ini, tetapi hingga saat ini pun masih ada genangan ini tetap masih mengganggu aktivitas warga. Sehingga Pram dan juga pemirsa kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara bila mana nantinya semakin siang akan terjadi hujan kembali dan air luapan sungai ini kembali meninggi. Kami akan kabarkan kembali ke Anda. Pram. Ya, Jessica, kalau dari pantauan Anda sejak pagi tadi hingga siang hari ini, apakah ada petugas juga yang berjaga di sana membantu para warga? Ya, baik, untuk petugas yang turut menjaga dan juga membantu warga saat ini pun yang kami pantau bahwa masih hanya ada petugas oranye, sehingga memang fokus pada saat ini adalah pembersihan aliran sungai dari sampah-sampah yang ikut terseret dan juga menggenangi di area-area pemukiman warga, karena memang hal ini kalau bila mana kita ketahui banyaknya sampah yang terseret ini dapat mengganggu kesehatan warga-warga, karena kami dari tadi melihat bahwa banyak sekali anak-anak kecil yang masih berenang banjir. Seperti pemirsa dapat lihat di depan sana ada anak kecil yang sedang mengapung dengan sepertinya menggunakan styrofoam di aliran sungai ini. Walaupun ini menjadi suatu hambatan untuk aktivitas bagi para warga, tetapi warga-warga yang ada di sini tetap terus menjaga kebersihan yang dibantu juga oleh petugas oranye dan juga dibantu oleh warga-warga setempat agar genangan air ini dapat kembali surut dan tidak ada penyumbatan atau penumpukan sampah yang berlebih disebabkan oleh banjir yang ada di sini. Sehingga Pram dan juga pemirsa bila mana nantinya ada petugas tambahan dari petugas oranye maupun dari petugas kepolisian yang turut melihat kondisi di area Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara ini, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Pram. Ya, Jessica, banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta ini memang kerap terjadi setiap tahunnya. Apakah ada antisipasi jangka panjang untuk mencegah banjir kembali terjadi? Ya, baik Pram, untuk saat ini bila mana untuk kita fokus dari jangka panjangnya, kita dapat melihat dari warga-warga setempat dan juga petugas oranye yang turut membersihkan di area sungai, karena memang bila mana curah hujan yang tinggi dan didukung kembali dengan air sungai yang tersumbat atau dipenuhi oleh sampah-sampah, hal ini memang menjadi salah satu fokus utama bagi para warga maupun petugas oranye untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini, sehingga bila mana nantinya adanya hujan yang kembali turun, ini dapat diminimalisir dampak banjir yang terjadi di pemukiman warga ini. Selain itu pun hal ini menjadi fokus bagi warga juga adalah drainase dari area pemukiman yang ada di sini, karena memang bila mana sistem drainase ini masih buruk, sehingga bila mana turun hujan kembali, tentu untuk penyerapan lalu juga penurunan atau penyurutan air genangan banjir yang ada di sini semakin lama, sehingga dari pembersihan sistem drainase dan lain sebagainya ini menjadi fokus utama bagi warga setempat dan juga petugas oranye untuk menghindari banjir di hari-hari ke depannya. Pram. Baik, melaporkan langsung dari Kampung Rawa Indah, Jakarta Utara, Jessica Winoto. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.